Ini namanya hak waris. Jadi kita perlu tahu yang namanya ditinggalin sama orang yang meninggal itu namanya warisan. Warisan itu nggak bisa diputuskan oleh satu pihak. Banyak orang-orang kita yang selalu melakukan hal-hal yang salah dalam hal ini. Apa mutusin yang namanya urusan hak waris dalam satu pihak? Banyak. Makanya mohon maaf saya sampaikan hati-hati. Yang namanya warisan tuh ya mohon maaf saya sebut panas. Makanya orang tua kita dulu bilang kalau dapat warisan langsung beliin tanah, langsung beliin apa benda kayak. Kalau nggak habis berapa banyak orang dapat warisan sampai miliaran, rumah boro-boro punya, dipakai, dibuat jajan, buat jalan, buat ini, buat itu habis. Memang panas, subhanallah. Makanya sampai orang-orang tua kita dulu bilang kalau dapat warisan langsung beliin tempat dah. Biar apa? Biar berkah, biar ada gitu, nyata gitu peninggalannya. Dan itu harus dibagikan dengan ketentuan Allah yang baik. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Nggak dijadikan kampung yang baik kecuali kita yang mulai kebaikan. Nanti insya Allah yang lainnya nular, kebaikan tuh nular. Sama kayak ketawa, ketawa juga nular. Ya ada ngelihat yang lucu ketawa, nular, semuanya ketawa. Ada ngelihat yang sedih, nular juga, tangisan juga nular, kebaikan juga nular. Mulai dari diri kita, keluarga kita. Nah insya Allah nanti yang lainnya ngikut tuh. Ikut untuk apa? Melakukan kebaikan. Makanya saya bilang, yang namanya ngelakuin kebaikan tuh berat. Gak sembarangan. Kita gak bisa maksain orang lain ngelakuin kebaikan. Bisa gak kita maksain orang lain ibadah? Gak bisa. Saya kemarin sebelum Ramadan, saya ada yang nelfon jamaah pengajian. Bib, datang Bib ke rumah saya. Baba, kalau orang sana ya, orang sini juga manggilnya Baba ya. Baba saya Bib pengen ngasih sedekah katanya. Saya bilang marhaba, An Habib lagi bangun pondok, Baba pengen ngasih sedekah. Saya bilang marhaba. Tapi Bib, ini besar Bib. Ini jumlahnya 30 juta. Wah Masya Allah saya bilang. Besar ya. Cuma Bib, ini semua orang tua. Nah, saya udah ada nggak enak nih. Semua orang tua, kata semua berarti banyak nih. Bib, ini semua orang tua. Jadi kalau bisa Habib dah yang datang, sudah mana jauh banget. Saya bilang ya nggak apa-apa dah, saya datang. Yang namanya orang mau ngelakuin kebaikan ya kita bantu. Datang saya bilang saya bisanya hari Senin ya. Jangan Bib, jangan hari Senin, hari Minggu. Besok Bib kalau bisa biar lebih cepat. Saya bilang iya marhaba. Saya jalan Bu. Mana jauh dari rumah saya. Pakai mobil sama supir saya. Ini yang satu saya kenal nih. Temen saya mondok dulu. Dia juga bantuin Bib. Si Fulan benar pon. Udah saya bilang. Saya bilang iya dia mau ngasih itu Bib buat pondok. Saya bilang wah Masya Allah makasih banyak. Di pertengahan jalan hati saya kagak enak. Saya ngomong sama supir saya, ini beneran saya ngomong. Nih kalau teman saya bercanda nih, awas aja nih. Ini urusannya kita disuruh datang, tahu-tahu dibecandain. Nggak taunya bener Pak Bu. Saya nyampe sana, duduk saya. Datang Bapak nih. Saya bilang gimana Mbak kabarnya sehat baik iya. Ngobrol-ngobrol, Bib tunggu ya Bib ya. Ini saudara-saudara saya pada mau datang. Nanti biar ngasihnya bareng. Oh saya bilang ya marhaba. Bib, saya udah masakin sayur asem. Wah enak banget saya bilang. Ada sayur asem disiapin, ada ikan apa namanya? Ikan apa? Ikan gabus. Sedep bener sama sambelnya. Ya, makan dulu ya kita disiapin makan, kita makan. Selesai makan datang, Pak. Saudaranya nih, Masya Allah. Pas datang mukanya nggak ada yang enak. Sampai salaman sama saya cuman nyenggol gini doang. Waduh, saya bilang, ini kayaknya urusannya berat nih, saya bilang. Saya ngobrol-ngobrol, saya tanya, ya saya kalau ketemu orang saya tanya, gimana Pak, sehat? Ya saya tanyain dong. Ya enggak kita ketemu, bukan nanyain sehat takut dia kena corona, bukan.
Saya tanyain kabarnya, gimana Pak, sehat? Yang satu bilang sehat, mukanya nggak enak. Yang satu bilang enggak, saya nggak sehat. Waduh berat, saya bilang nih. Ini urusannya udah kebaca nih. Ini kayaknya belum selesai. Saya tanya, ini ada apa? Ini Beb mau disedekahin. Apa ini apa? Ini Beb tadinya perhiasan kita punya orang tua. Orang tua kita meninggalkan ini perhiasan sedikit Beb. Kita udah rempukan katanya, pengen ini disedekahin. Yang satu ngomong kapan rempukan, padahal semalam sampai jam 2 udah pada duduk di situ. Tanpa sepengetahuan saya. Saya bilang enggak, gini aja. Saya udah ngelihat gelagatnya udah kagak enak, saya ngomong gini aja. Ini, mohon maaf, emang ini berapa saudara? Kita 6 saudara Beb, 4 laki-laki, 2 perempuan. Oh ya khair, saya bilang. Ini namanya hak waris. Jadi kita perlu tahu yang namanya ditinggalin sama orang yang meninggal itu namanya warisan. Warisan itu nggak bisa diputuskan oleh satu pihak. Banyak orang-orang kita yang selalu melakukan hal-hal yang salah dalam hal ini. Apa mutusin yang namanya urusan hak waris dalam satu pihak? Banyak. Makanya mohon maaf saya sampaikan hati-hati. Yang namanya warisan tuh ya mohon maaf saya sebut panas. Makanya orang tua kita dulu bilang kalau dapat warisan langsung beliin tanah, langsung beliin apa? Benda kayak. Kalau nggak habis berapa banyak orang dapat warisan sampai miliaran, rumah boro-boro punya. Dipakai, dibuat jajan, buat jalan, buat ini, buat itu habis. Memang panas, subhanallah. Makanya sampai orang-orang tua kita dulu bilang kalau dapat warisan langsung beliin tempat dah. Biar apa? Biar berkah. Biar ada gitu, nyata gitu peninggalannya. Dan itu harus dibagikan dengan ketentuan Allah yang baik. Pengen almarhumah senang, mereka hidupnya senang di akhiratnya, ayo lakuin yang diperintahkan oleh Allah. Jangan dipersulit jalan mereka di akhirat. Saya bilang ya mohon maaf nih, saya juga nggak sembarang nerima karena ini hak waris. Saya bilang gini aja, ini nggak bisa. Saya nengok ke babak nih, ini babak masya Allah nih, abangnya paling tua, baik banget. Dia pengen sedekah, tapi sedekah pengen juga adik-adiknya sedekah nih keluar batas, masya Allahnya. Ya berat juga, ya nggak? Jadi pengen sedekah, adik-adiknya disuruh sedekah juga kan nggak bisa, nggak mampu kita. Kita nggak mampu mengajak orang lain pada kebaikan kalau bukan dari hatinya masing-masing. Saya bilang gini nih saya tentu, ini bagiin dulu. Ini dibagiin dulu. Kalau udah dibagiin, nanti selesai dibagiin, nah terserah dah masing-masing pengen sedekah dengan keikhlasannya. Makanya mohon maaf, yang namanya urusan warisan kalau udah jadi duitnya itu lain kata. Kadang-kadang belum ada nih, unian. Nanti ada keluarga ngomong gini aja Beb. Nih kita kan saudara, bagi rata aja, laki sama perempuan bagi rata. Bukan begitu, hukum Allah laki 2:1 dibandingkan perempuan. Itu ketentuan Allah. Hukum dari Allah yang ridho dengan ketentuan Allah, hidupnya senang. Enggak Bib, enggak apa-apa kita ridho Bib. Yang laki ridho, iya ridho, sekarang ridho. Coba tukerin tuh, jadiin duit. Coba taruh duit depannya. Pas taruh duit depannya bener, Bib jangan pakai dibagi rata ya, 2:1 dah, kan kita laki banyak kan tuh. Manusia tuh begitu Pak Bu, beda-beda. Tuh kita, apalagi kalau udah kelihatan duitnya. Akhirnya udah saya bilang ini dibagiin dulu, ini haknya masing-masing. Saya bilang nggak bisa saya ngambil ini. Langsung yang satu, oh iya Beb memang begitu mestinya, loh seneng dia. Tadi lu kemana, cemberut aja, gue dicemberutin. Saya dicemberutin Pak Bu. Giliran saya bilangin, ya memang yang benar kan kita bilangin, hukum Allah yang benar kita bilangin. Bagi dulu, nanti terserah masing-masing. Akhirnya dia ribut begini-begini. Yang satu, masya Allah ini baba sengkek benar kalau bahasa Betawinya. Pengen beramal, saudaranya harus ngikutan. Saya bilang Mbak nggak bisa. Ini semua haknya mereka masing-masing. Mereka mau beramal silakan. Gini aja, ini berapa saudara? 6 saudara. Saya ambil kertas. Saya ambil pulpen saya. Ini pulpen saya masih ada. Ini saksinya pulpen saya ambil, saya tulisin. Gini ya, ini 6 saudara kan, 4 laki, 2 perempuan, saya hitungin. Gampang nggak susah, 4 laki, 2 perempuan. Laki dapat 2, perempuan dapat 1, berarti 4 dapat 8, bagi 2. Terus yang perempuan dapat 1, berarti 10.
Ini hartanya almarhum, kasih bagi 10, bagi. Yang laki dapat 2, yang perempuan dapat 1, selesai. Sampai saya ngomong gini, Pak Bu, ketelepasan. Saya bilang, ya mohon maaf, ini rumusnya. Kalau ente punya orang tua, punya tanah 1 hektar di sana, bagiinnya begini. Saya bilang. Dan Bapak, saya godain. Bapak, udah saking gedeknya saya ngomong, Bapak yang tadi bilang kagak sehat, saya doain Bapak sehat. Diam langsung dia. Saya bilang, ya mohon maaf nih, ini masih kisru nih, enggak begini, uang 1 begini. Saya bilang gini, mohon maaf, saya ada pengajian habis ini. Ini saya kesini maksain. Saya mau hadir majelis, saya bilang. Saya tinggalin dulu ya, pokoknya ini sudah saya selesaikan masalahnya. Tinggal dirembukin lagi. Bib, ini kita mau, nanti kalau udah dibagiin, siapa yang mau ngasih, saya datang lagi, nggak apa-apa. Habib datang lagi, saya datang lagi, nggak apa-apa, nggak masalah, bolak-balik. Tapi ini masalahnya selesai. Saya pesan. Ini saya pesan demi Allah, saya pesan Pak Bu. Nih Pak, ini bapak-bapak nih semuanya yang ada di situ, saya bilang. Jangan ada yang ribut ya, saya bangun jangan ada yang berantem. Ya jangan gara-gara urusan gini pada berantem. Biar pada akur, biar orang tua kita senang. Iya Bib, udah ngomong iya Bib, saya keluar. Baru dapat 10 langkah, gedebuk dalam berantem. Pas di depan saya ketemu istrinya nyamperin saya, Bib, Masya Allah makasih banyak. Saya bilang gini sama istrinya, ente punya suami begini. Saya jempolin, kenapa? Masya Allah hebat banget, saking hebatnya adiknya kagak mau sedekah disuruh sedekah juga. Hebat saya bilang. Ya kan namanya ngajakin orang ngelakuin kebaikan. Tapi saya bilang gak bisa kita maksain. Terus tiba-tiba istrinya ngomong, Bib, Habib memang tahu dari mana almarhum punya tanah 1 hektar di Cikarang? Saya bilang kagak tahu saya. Ya, saya mah cuma ngitung dong, emang rumusnya begini. Ya saya nebak-nebak aja. Alhamdulillah tebakannya bener, saya bilang. Tuh. Intinya apa? Saya naik ke atas mobil, Pak Bu. Selesai itu udah. Saya bilang sama sohib saya, sama teman saya, udah dah kalau urusan gini ente deh yang ngurusin dah. Anak kagak bisa misahin orang berantem. Terakhirnya aneh ikutan berantem juga. Ya ente aja yang misahin, nah gituin. Saya gituin Pak Bu. Saya naik ke atas mobil, saya ngomong sama supir saya. Saya cuma ngomong, nih lihat. Apa hikmah nih hari? Saya udah capek tuh Pak Bu. Tuh waktu capek banget. Saya bilang, apa hikmah nih hari kita bisa petik? Hikmahnya adalah kita tidak bisa memaksakan orang lain melakukan kebaikan. Kebaikan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu. Kita nggak bisa ngelakuin sholat, kita nggak bisa ngelakuin ibadah apapun kalau bukan Allah yang berkehendak kepada kita. Makanya beruntung, bersyukur. Kalau saya berterima kasih banyak sama panitia, jadi wasilah kita bisa ngaji. Yang gelarin karpet, yang masang sound system, Masya Allah. Belum yang dukung orang tua kita, ustadz hadir, Pak Lurah hadir. Saya jujur Pak Bu, saya ngaji. Ini jujur ya, ngaji. Di berapa tempat, majlis di berapa tempat, acara di berapa tempat, ceramah di berapa tempat. Baru kali ini saya hadir pengajian, Pak Lurah duduk dari awal sampai akhir. Bahkan sebelum saya nyampe, beliau udah duduk. Biasanya mah aparat pemerintah, pas udah habis sambutan juga pada pulang. Kita ngomong kagak didengerin, cuma di sini doang. Saya doain mudah-mudahan Pak Lurah jadi Pak Camat. Amin ya Allah ya Rabbal.